Assalamualaikum Sampurasun, selamat datang kembali di channel Abah Buroks. Di vlog kali ini Abah berada di salah satu goa, orang-orang menyebutnya Goa Lalai atau Rawa Kalong. Nah sobat, di sini itu bukan hanya tempat wisatanya saja, di sini juga banyak pengunjung yang sengaja untuk cari keberkahan atau melaksanakan semedi Goa Lalai ini, atau sekedar berwisata. Nah sobat, di sini itu ada 3 goa yang mengandung mistis atau magis, dan Abah akan menyebutkannya. Sebelum lanjut nonton channel Abah, jangan lupa kasih support dengan cara like, komen, dan subscribe. Tadi di belakang ini salah satu goanya. Ini sekedar menambah wawasan dan pengetahuan, percaya atau tidak terserah Anda. Akan selalu ada orang-orang yang mencari harta dan kekuasaan walaupun itu adalah jalan kegelapan. Sahabat Abah di mana saja berada, semoga selalu sehat. Sobat Abah, berbicara masalah misteri mungkin tidak akan ada habis-habisnya, salah satunya di kota Palabuhan Ratu ini. Palabuhan Ratu bukan hanya terkenal dengan wisatanya saja, akan tetapi di kota Palabuhan Ratu juga terkenal dengan kota mistisnya. Selain pantai selatan yang dihuni oleh Nyai Ratu Kidul, di Palabuhan Ratu banyak tempat-tempat bersejarah atau tempat peninggalan zaman dahulu seperti goa-goa. Tak kalah menariknya di Palabuhan Ratu, tepatnya di Goa Lalai ini ada 3 goa yang selalu dikunjungi para peziarah untuk pesugihan atau cari keberkahan. Yang pertama Goa Manik, yang kedua Goa Hanoman, yang tiga Goa Landak. Penghuninya yaitu seekor naga. 3 goa ini kedalaman atau panjangnya kurang lebih sekitar 15 meter. Halo sahabat Abah, nama-nama goa yang Abah sebutkan tadi jaraknya berdekatan. Yang pertama, Goa Manik, ini adalah namanya Goa Manik, tempatnya selalu dikunci karena takut ada hewan masuk. Di Goa Manik ini sengaja Abah tidak masuk karena tidak ada tujuannya, hanya sekedar ngevlog saja, cukup di luar saja. Di goa ini penunggunya seekor harimau. Menurut juru kunci. Dan Abah juga sudah melakukan ritual atau bersemedi di Goa Manik ini sejak 10 tahun yang lalu. Bener sobat, di Goa Manik ini penunggunya berupa seekor macan. Kedalaman goa ini sangat panjang, sekitar ada 15 meter, dan di dalamnya atau di ujung goa ini sangat luas sekali, bisa muat atau masuk orang sekitar 15 orang, sangat luas sekali. Ini cerita diambil dari pengalaman Abah, yang pernah melakukan ritual atau bersemedi di dalam goa ini. Memang, tak bisa dimungkiri perkara gaib ini sungguh-sungguh ada dalam kenyataan yang sebenarnya. Di kota Palabuhan Ratu Sukabumi, ada sebuah goa kecil yang bernama Goa Manik. Menurut juru kunci atau kuncen goa keramat tersebut, tempat itu sering dikunjungi oleh masyarakat, bahkan pejabat pun sempat pula datang. Tujuan para peziarah itu yang pasti adalah ingin mendapatkan keberkahan hidup, kelancaran rizki, serta keselamatan. Sahabat Abah, sekarang Abah mau menuju ke goa yang kedua, yaitu Goa Hanoman. Keunikan goa ini di dalamnya ada percikan air yang keluar dari sela-sela batu goa. Para peziarah biasanya pada bawa air itu ketika sudah melakukan ritual. Jadi ini namanya Goa Hanoman. Letaknya tidak jauh dari Goa Manik. Adanya nih di Goa Manik. Goa kecil yang panjangnya sekitar 15-20 meter itu konon sejak 200 tahun hingga kini dihuni oleh apa yang disebut sebagai Ibu Ratu Kidul, menyerupai bermacam makhluk macan, salah satu keturunan Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Demikian dikatakan juru kunci atau kuncen. Masih menurut juru kunci, para peziarah hanya diperbolehkan masuk setelah memenuhi beberapa persyaratan.
Di antaranya menyediakan aneka sajian serta laku khusus yang tujuannya tak lain sebagai pelancar hubungan dengan penghuni gaib goa tersebut. 20 meter. Ketika didatangi misteri, selaku juru kunci menjelaskan pula sejarah Goa Manik yang sangat panjang. Seekor macan. Juru kunci yang mengaku sebagai generasi juru kunci keempat menolak keras kalau ada sebagian masyarakat yang ingin melakukan pemujaan di goa ini. Dia lebih suka mengistilahkan kunjungan ke goa itu dengan sebutan ziarah. Akan tetapi, sudah lama tersiar kabar bahwa Goa Manik merupakan tempat muja adalah meminta kepada selain Allah, sedangkan ziarah memohon doa melalui para wali suci, imam serta orang-orang yang dekat dengan Allah. Tandas Kuncen. Goa Hanoman yang sampai sekarang masih banyak dikunjungi orang ternyata tidak membedakan latar belakang keagamaan. Namun juru kunci berpesan, bagi yang beragama Islam supaya bersuci dulu sebelum memohon hajat di goa ini. Hal ini selain memperlancar hubungan gaib dengan para ruh leluhur, juga mendekatkan diri pada keridoaan Allah. Bagaimana seandainya syarat itu tak dipatuhi? Kata Kuncen berkisah, beberapa orang pernah melanggar. Konsekuensinya mereka kerasukan ruh jahat, gila, bahkan sampai mengorbankan nyawa. Teguran yang paling ringan adalah yang pernah dialami sepasang pemuda yang sedang memadu kasih di dalam goa. Mereka langsung dilempar batu oleh penghuni gaib tempat itu. Sahabat Abana, sekarang Abah menuju goa yang ketiga, yaitu Goa Landak dihuni oleh makhluk gaib seekor naga. Sebelum masuk ke Goa Landak, Abah mau lihat-lihat Goa Lalai soalnya lokasi Goa Landak tidak jauh dari Goa Lalai. Selain berziarah ke tempat ini, kita juga bisa menyaksikan keluarnya hewan kelelawar di sore hari. Kepada misteri, juru kunci ini juga menerangkan bahwa sebagian pengunjung tempat ini merasa puas setelah berziarah. Terbukti dengan berbagai jasa baik kepada Kuncen yang menandakan hajat mereka telah terpenuhi. Bagaimana dengan cerita pesugihan Goa Manik? Itu tidak benar, terlalu dilebih-lebihkan. Tandas Kuncen. Yang unik, tak jauh dari Goa Gedung Manik ada sebuah goa lain yang disebut sebagai Goa Lalai atau kelelawar. Goa Lalai sebetulnya masih satu badan dengan Goa Manik. Goa ini kendati tak memiliki legenda pesugihan namun memiliki sisi menarik tersendiri. Setiap sore, kita akan melihat ribuan kelelawar yang berhamburan dari mulut goa dengan disertai suara desingan yang indah. Saking banyaknya, goa yang panjangnya tak kurang dari 10 meter itu sering dikunjungi wisatawan mancanegara, bahkan orang pintar pun terkadang ke sini. Ini adalah salah satu gua wisata Gua Lalai. Ini adalah termasuk kawasan geopark Celekuh yang diakui banyak biawak.
kelelawar bakal kuat. Sahabat Abah, sekarang Abah berada di mulut goa yang ketiga yaitu Goa Landak, di mana gua ini sering didatangi oleh para peziarah. Sama seperti goa-goa yang lainnya, nah penunggu goa ini makhluk gaib menyerupai naga. Ini nama Di sebelah tempatnya kiri ini, Goa Lalai ada sebuah goa nama kecil yang Goa mirip Lanak. dengan lubang air. Goa ini diberi nama Goa Landak. Menurut penjaga tempat ini yang enggan disebut identitasnya, goa kecil itu pernah didatangi tamu misterius asal Cirebon. Orang pintar dari Cirebon yang mengirimkan tamu itu agar memasuki Goa Landak. Saya menerima tamu misterius itu awal bulan Mei tahun 1999 silam pada malam hari. Kata tamu itu, dirinya akan mencairkan uang kuno milik Bung Karno menjadi uang rupiah masa sekarang. Tentu saja saya tertawa. Mana mungkin pekerjaan itu bisa dilakukan? Kisah sang juru kunci. Karena terbalut rasa penasaran, akhirnya dia mengintip prosesi upacara gaib yang dilakukan si tamu asing itu. Benar saja, setelah malam menuju puncaknya, entah bagaimana tumpukan uang kertas kuno bergambar Bung Karno itu tiba-tiba saja berubah menjadi gepokan uang kertas 50 ribuan. Sahabat Abah, sekian dulu dari Abah Buroks. Jangan lupa share ke teman-teman, biar channel ini bermanfaat. Sampai ketemu di vlog misteri di berikutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lebih jelas lagi, lebih dekat lagi. Ini sangat bersih dalamnya karena banyak orang yang datang ke sini. Ini yang sedang rame-rame dikunjungi sekarang itu para peziarah. Yaitu salah satunya gua ini, yaitu Goa Lanak sama Goa Hanoman. Tujuannya mereka hanya mungkin pengen cepat kaya secara pintas ataupun cari keberkahan melewati bersemedi ini. Gua saya ini udah ada di dalam goa. Di dalam di sana juga ada tempat goa. Jadi untuk bersemedi itu di area sini nih, kanan. Ini sangat dalam sekali menurut juru kunci, ada sekitar 30 meter masuk